minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah faman kana bin ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bisyari'atihil kamilah wa khassa biha binubuwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah aina min hajin nubuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita. Kita masih mengulas atau membahas persoalan akidah. Mengapa, tentu ada pertanyaan, mengapa kita perlu membahas lagi akidah itu? Kenapa kita harus membahas akidah lagi? Kalau misalnya kajian-kajian akidah itu diawali, maka muncul pertanyaan, tidakkah cukup akidah kita sekarang ini? Kan kita ini sudah sholat Pak Ustadz, sudah bayar zakat, sudah infak sedekah, sudah puasa, sudah haji. Apakah itu tidak cukup menunjukkan akidah kita sebagai seorang muslim? Tentu harus dikaji secara mendalam. Kalau kita kembali dalam materi kita sebelumnya, kita sudah bahas, ya, itulah kondisi umat Islam hari ini, ya. Umat Islam itu betul-betul terpuruk, ya. Jadi umat Islam ini banyak yang belum memahami makna akidah yang sesungguhnya. Dia gak paham akidah itu sebenarnya untuk apa. Lalu bisa dilihat orang yang berakidah Islam yang sesungguhnya itu apa pancarannya, gak bisa diklaim. Nah, itu. Tetapi bisa dilihat, ya, bisa dilihat dari aktivitasnya, bisa dilihat dari visi misinya sebagai seorang muslim. Nah, itu. Maka itu
penting kita mengkaji akidah, tapi akidah yang bisa menjadi landasan kebangkitan manusia. Nah, itu. Jadi mengkaji akidah itu akidah yang bisa menjadi landasan kebangkitan manusia. Jadi kalau kita bicara akidah itu, kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, maka akidah itu adalah asas, pondasi. Bagaimana mungkin dia akan mampu dijadikan penopang kalau dia tak kuat, kalau dia tak kokoh? Gimana kita ingin membangun gedung yang sangat tinggi kalau pondasinya itu ngasal, kalau pondasinya tak kuat? Mustahil. Membangun masjid ini saja, mana mungkin berani membangun pondasi yang asal-asalan, betul tidak Pak? Pasti dia harus persiapkan segala sesuatunya, semua material dia siapkan, dia ukur ketahanannya, berapa bobot yang akan menopangnya, semua dihitung. Itu namanya akidah, asas Pak. Maka sebagai muslim juga harus memikirkan bagaimana supaya akidah itu mampu ditopang oleh seluruh syariat Islam. Nah itu. Jadi hari ini nggak bisa diklaim. Banyak kajian-kajian di luar sana, kajian akidah, kajian tauhid, bertahun-tahun mengkaji itu, tetapi yang ada justru menolak syariat Islam. Nah itu. Iya kan? Diajak, ditawarkan untuk menerapkan syariat Islam, dia menolak. Bahkan dia cuek, acuh tak acuh. Itu. Nah ini dilihat, ini fakta dan realitas. Maka banyak, kenapa? Karena banyak Islamnya itu karena warisan. Islamnya itu Islam KTP atau Islam kebetulan. Inilah kondisi umat Islam hari ini Pak. Kenapa Islam kebetulan? Kalau ditanya Pak, Bapak Ibu, kalau diberikan pertanyaan, kenapa memilih agama Islam? Ada yang bisa jawab? Pak, Bu, kenapa memilih agama Islam? Karena orang tua kita Islam, itu namanya keturunan. Kenapa jawabannya itu tidak membuat orang di luar sana tertarik memeluk agama Islam? Iya kan? Pernah nggak kita membahas itu? Mempertanyakan perkara yang paling prinsip tentang keyakinan kita tadi itu. Kenapa kita memilih agama Islam? Paling banter jawabannya karena agama Islam yang benar. Benar itu apa? Ya, Pak? Nah itu harus didudukkan betul. Karena agama Islam yang benar. Standar benarnya itu apa? Kenapa kita perlu membahas ini? Supaya tidak mudah dipelesetkan, supaya tidak mudah disesatkan. Ini pentingnya kita ta'arif kepada keyakinan kita. Jadi mau dikaburkan seperti apa, tak bisa. Ini kenapa? Karena kondisi kita hari ini semakin kaburnya akidah umat hari ini. Ya kan? Nggak menarik. Perkara-perkara kemuliaan itu nggak menarik hari ini. Yang menarik itu apa? Sorga menarik nggak Pak? Enggak, karena nggak kelihatan. Yang menarik itu apa? Dunia. Ya kan? Kenapa? Karena manusia itu lebih memilih sibuk dengan urusan dunia daripada urusan akhirat. Mana dihabiskan waktu? Lebih banyak mana waktu yang kita habiskan? Coba dihitung, kemarin kita sudah hitung-hitungan itu, ya kan? Habis waktunya itu untuk ngurusi
untuk mengejar dunia. Urusan akhirat dianggap remeh, seolah-olah kalau kita sudah mati langsung Allah masukkan ke sorga, kan begitu Pak. Nah itu ya. Nah, banyak umat Islami ini karena warisan. Ditanya karena orang tua kita Islam. Kenapa kita sholat? Ya karena orang tua kita sholat. Maka banyak yang belum memahami tentang kebenaran Islam. Bisa dilihat, tak banyak memahami tentang kebenaran Islam. Kenapa? Karena kondisi Islam hari ini nggak terlihat di permukaan, kecuali dalam urusan-urusan privat saja, urusan-urusan privasi saja yang terlihat. Tapi dalam perkara muamalah nggak terlihat Islamnya, ya kan Pak Bu? Tidak terlihat. Ya, banyak yang mudah dimurtadkan, banyak yang memahami semua agama itu benar. Belakangan ini viral anak kecil ceramah, ngawurnya luar biasa. Benar Pak, dipiralkan. Pernah udah lihat videonya, Bu ya? Belum. Gitu. Ada anak remaja sengaja dipiralkan. Ya, ini kampanye liberalisasi. Anak-anak itu dididik, dipahamkan begitu, Pak. Bayangkan itu. Kemudian dikasih panggung, dipiralkan. Dia katakan semua agama benar. Itu namanya pluralisme. Ya, di saat kondisi hari ini kita tidak boleh mengaku kalau agama kita ini yang paling benar. Kalau kita menganggap bahwa Islam, agama kita ini agama yang paling benar, itu dibilang radikal. Betul tidak Pak? Rela nggak Bapak? Percaya nggak Bapak? Atau Bapak menerima pluralisme, seluruh agama itu benar, semua agama ini benar, jalannya kita beda tapi tujuannya sama? Percaya Bapak itu? Itu dikampanyekan hari ini Pak. Menggelontorkan dana yang begitu besar untuk memurtadkan umat tadi itu. Itu tujuannya. Kalau kita yakin ya murtad lah, kan gitu. Meyakini semua agama itu benar. Coba kalau agama semua itu benar, kalau kita renungi, kita pikirkan Pak, kira-kira diterima akal atau tidak? Misalnya ya, dalam ajaran agama Islam, untuk menggapai sorga itu syaratnya sudah mutlak, sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu bertakwa. Uiddat lil muttaqin, syaratnya takwa. Lalu dalam agama lain apa syarat surga Pak? Yang nggak bisa memenuhi syaratnya, maka menurut keyakinan agama Islam dia masuk neraka. Gimana caranya? Orang Islam yang bertakwa masuk surga, yang nggak bertakwa masuk neraka. Sementara agama lain nggak perlu untuk takwa bisa masuk surga. Terus kita berkumpul bersama, gimana Pak? Kalau kita mikir, itu pasti tertolak. Nah itu. Tapi karena mereka yang menguasai media, ya kan, mereka yang menguasai ekonomi, ya gampang saja. Kebatilan itu dikampanyekan langsung jadi kebenaran. Nah inilah pentingnya kita membahas akidah lagi. Yang pertama, umat Islam itu mengalami kemunduran. Mundur semuanya dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian umat Islam ini mudah dijajah. Umat Islam mengalami keterpurukan. Umat Islam mengalami ketertindasan seperti buih di lautan. Fakta atau tidak itu? Fakta. Mengalami kemunduran, mundur semuanya. Kalau kita baca sejarah itu Pak, seolah-olah itu hanya dongeng saja kan. Zaman keemasan Islam memimpin dunia, tapi faktanya hari ini mundur, kemudian mudah dijajah. Benar tidak? Ya kan? Nggak usah cari contoh yang jauh-jauh, yang dekat sajalah. Contohnya sumber daya alam di tempat kita ini. Apa itu Pak? Sumber daya alam tempat kita ini apa? Ada minyak, ada apa lagi?
batu bara, apa lagi? Nikel, apa lagi? Banyak kan, nggak terhitung tentang jenis batu banyak. Pertanyaannya, sumber daya alam itu punya siapa? Punya orang Riau? Loh, tapi di sini kenapa nggak bukan milik orang Riau? Iya kan? Sumber daya alam itu milik siapa? Milik orang Riau. Faktanya benar atau tidak? Pernah nggak ibu dibagi penghasilan dari eksplorasi BBM ini di Riau? Diketok di sensus, Buya dilaporkan dalam setahun ini eksplorasi BBM ini 1 juta barel. Setelah dihitung-hitung dibagi, Buya kebagian 1 miliar. Ada gitu Buya? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Dari tambang-tambang yang lain ada? Ada. Tak ada. Milik siapa itu? Itu yang disebut mudah dijajah. Iya kan? Dia eksplorasi, kita nggak dibagi. Lewat pun tak boleh, betul nggak? Ya itu Pak. Jadi kita ini harus ada yang menyadarkan kalau kita ini sedang terpuruk, sedang dijajah, gitu. Harus sadar, ya. Kemudian tertindas semuanya. Nah itu ya. Kenapa? Apakah jumlah umat Islam itu sedikit? Banyak. Tertindas, terjajah. Ada negeri-negeri kaum muslimin terusir dari negerinya, ya kan? Sumber daya alamnya itu dirampas. Ini fakta, realitasnya, ya kan? Lalu kemudian kenapa bisa terjadi itu? Palestina, persoalan Palestina sampai hari ini belum selesai. Suriah belum selesai. Belum lagi bicara saudara-saudara muslim kita yang ada di negeri-negeri lain. Rohingya, Uighur, Xinjiang, Kashmir. Bayangin. Filipina, banyak. Afrika Tengah, kalau kita mau hitung semua, terjajah, mengalami kemunduran. Bayangin. Nah itu kondisi apakah jumlah kita sedikit? Tidak, dihitunglah berapa jumlah manusia di bumi ini. 8 miliar. Yang paling banyak dari seluruh itu agama apa? Islam, Mbak. 2 miliar. 2 miliar jumlahnya umat Islam nggak bisa nolong saudaranya. Di Palestina bisa nggak disorong? Nggak usah itu. Pelecehan terhadap syariat Islam, Al-Quran dilecehkan. Apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam? Paling banter cuman ngecam. Itu ngecam pun tak mau, Pak. Bayangkan. Al-Quran dihina, dilecehkan. Beda dalam keemasan Islam, Pak. Beda, gagah perkasa. Tidak ada yang berani. Kalau berani dia melecehkan itu, khalifah akan mengirim pasukan. Kepalanya udah sampai ke negaranya, ekornya masih di daulah khilafah. Siapa yang mau berani melecehkan Islam? Tapi lihat hari ini, belum kering air mata kita karena kita sedih pelecehan itu, muncul lagi pelecehan. Bahkan pelecehan kali ini difasilitasi oleh negara, dibolehkan. Bayangin ya Allah. Al-Quran, Pak, yang kita baca, yang kita muliakan tadi itu Al-Quran, yang kita katakan sebagai sumber kehidupan itu, hari ini dilecehkan. Itu marah, ya kan? Cukup nggak marah? Harusnya lebih marah itu apa, Pak? Al-Quran itu tidak diamalkan. Al-Quran itu tidak dijadikan sumber pengatur kehidupan. Nah disitulah umat Islam itu harus marah. Bukan hanya dibakar saja.
bukan karena diinjak-injak, tapi karena isinya tak diamalkan. Itu yang namanya bentuk pelecehan yang sesungguhnya, pelecehan hakiki, Pak. Umat Islam banyak tapi tak berdaya menghadapi satu pelecehan, tak berdaya. Apalagi itu jauh di negeri kita sendiri, tak berdaya, berjilid-jilid aksi, ya kan? Padahal jumlahnya banyak. Kenapa tidak berdaya? Rasul katakan seperti buih. Buih itu kalau banyak punya kekuatan enggak, Pak? Buih itu banyak. Buih di pinggir lautan itu kalau dihantam ombak ya, apa yang terjadi? Berserakan. Itulah umat Islam hari ini. Sibuk bercakap urusan khilafiyah, urusan furu, berselisih terus. Siapa yang diuntungkan kalau begitu? Musuh Islam, dia tetap menjarah, ya kan? Nah, kenapa umat Islam mengalami sedemikian rupa tadi itu? Karena penyakit wahan. Pasti sudah tahu kita. Wahan itu apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Makna cinta dunia dan takut mati itu apa? Cinta dunia itu mengalahkan kecintaan dia kepada akhirat. Berarti persoalan ketakwaan itu nomor sekian. Yang didahulukan dunia, nggak tertarik dengan kemuliaan. Syariat Islam yang akan memuliakan manusia nggak tertarik. Kenapa? Kalau bicara syariat Islam hari ini mengerikan. Umat Islam, umat terbesar, tapi nggak boleh bicara syariat Islam. Kalau bicara syariat Islam dituduh radikal. Akhirnya ustadz-ustadz nggak pernah ngomong syariat Islam. Sebelum ngetop bicara syariat Islam luar biasa, begitu ngetop nggak pernah lagi bicara syariat Islam, hanya tataran individu. Nah itu, gimana umat mau paham? Untuk menyampaikan itu apa? Takut nanti dan seterusnya. Padahal menyampaikan itu adalah kemuliaan. Maka itu umat Islam perlu dibangkitkan. Coba kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita pahami maknanya, kita lihat realitasnya. Seolah-olah Al-Quran itu hanya masa lalu. Itu yang dikampanyekan oleh orang-orang liberal. Seolah-olah Al-Quran itu hanya dongeng saja, Pak. Contoh misalnya, kita sudah bahas tadi bagaimana kondisi umat Islam tadi itu carut marut, terpuruk, tertindas, terjajah. Kita kaitkan dengan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan sendiri, yang memberikan predikat sendiri kepada manusia, kuntum khairu ummah. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan. Umat Islam ini adalah umat terbaik. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah diciptakan. Faktanya yang kita ulas tadi itu justru berlawanan dengan ayat Al-Quran. Yang benar mana? Ketika kita baca Al-Quran, kemudian kita kaitkan dengan realitas. Kalau melihat ingin masuk Islam, melihat umat Islam, perilaku Islamnya hari ini, nggak ada orang masuk Islam, Pak. Ya, nggak ada orang masuk Islam. Itu yang statement dari Ustadz Felix Xiao pernah ketika diwawancarai dia. Dia belajar, dia mengetahui. Kenapa? Dia tahu Islam itu mulia. Tapi kalau ngelihat manusianya hari ini gak jadi dia masuk Islam. Ya kan? Bukan hanya orang awamnya, ustadznya pun bercakap dia sama dia. Gimana mau masuk Islam, Pak? Gontok-gontok kan. Bayangin. Umat yang terbaik, tapi faktanya justru kebalikan dari ayat ini. Kenapa?
perkara yang paling penting, 3 pokok tadi itu ditinggalkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketiga ini ditinggal, maka mahfum mukhalafahnya kebalikanlah jadinya. Gak peduli kan hari ini. Yang penting sholat, yang penting kita ini sudah bisa bayar zakat, infak, sedekah, haji, sudah lah Pak Ustadz. Yang lain tuh gak usah dibahas, biar sajalah, nanti itu ini sudah takdir. Nanti kalau Allah buat baik itu akan baik kan gitu kan. Banyak juga kajian yang begitu. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan itu apa yang dikatakan baik? Baik, khair bimakna Islam, berarti mengajak seluruh untuk menerapkan hukum Allah. Itu yang bicara tentang ma'ruf, seluruh kewajiban, seluruh syariat Islam harus diterapkan, diajak orang untuk menerapkan. Wa tanhauna 'anil munkar, segala sesuatu kemungkaran yang di luar syariat Islam itu tidak boleh untuk mengatur kehidupan manusia. Tapi hari ini kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, itu pasti perkara-perkara miras, perzinahan, perjudian, hanya sebatas itu saja. Berarti dia telah mengkerdilkan makna ma'ruf tadi itu. Tak amanah berarti dia. Harus digali maknanya. Wa tu'minuna billah, apalagi tentang beriman kepada Allah. Enggak cukup kita amar ma'ruf nahi mungkar tapi enggak beriman. Karena ini satu kesatuan 3 ini yang membuat umat Islam itu betul-betul menjadi negara adidaya, superpower, kuat, disegani, memimpin dunia. Itulah yang dilakukan oleh generasi Islam terdahulu, yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Sehingga Islam itu betul-betul menjadi mercusuar ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Maka kita harus mengkaji secara mendalam, Pak. Mari kita muhasabah sejenak. Buka surat Al-A'raf ayat ke-179. Walaqad jarokna li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Allah di sini betul-betul menghenyakkan kita melalui firman yang mulianya. Walaqad jarokna li jahannama minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi isi neraka jahanam itu isinya banyak dari jin dan manusia, Pak. Kenapa manusia masuk neraka? Sudah dijelaskan lengkap. Lahu ya, ada 3. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia diberikan hati, kolbu, akal, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Ayat Al-Quran itu nggak mau memahami. Ini kita sebentar lagi mau masuk Ramadan. Apa yang paling familiar di dalam Ramadan? Tadarus, betul nggak? Selain dari puasa itu sudah jelas. Apalagi aktivitasnya? Tadarus. Apa yang dipahami tadarus umat Islam? Penyelewengan makna. Tadarus kalau untuk umat Islam di Indonesia itu membaca Al-Qur'an, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Padahal tadarus itu dari kata apa, Pak? Dirosah, maknanya belajar, berarti mempelajari Al-Quran, bukan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ini ayat ini, kalau dia membaca Al-Quran 1 bulan itu 5 kali khotam, berarti 5 kali ketemu ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 179. Kalau nggak paham, ngefek nggak ini? Ya nggak ngefek. Allah tegur, lahum qulubul la yafqahuna biha, diberikan hati, kolbu, tapi dia tidak digunakan untuk memahami.
kemudian diberikan telinga tidak digunakan untuk mendengar, ya. Kemudian dia diberikan mata tidak digunakan untuk melihat. Maka ketiga ini ketika tidak digunakan tadi itu, Allah sendiri mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Ini Allah sendiri. Ayat yang pertama Allah mengagungkan kuntum khairu ummah. Tapi kalau kalian gak memenuhi ini, inilah bantingan dari ayat tadi itu. Betul-betul mengerikan. Bahasa Allah itu kalau menghinakan manusia itu ya sehina-hinanya, kalau memuliakan manusia semulia-mulianya. Maka ayat ini harus menjadi renungan buat kita, ya. Kemudian ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nanti makna dari ayat ini kenapa masuk neraka? Kenapa manusia masuk neraka? Yang pertama, dia hati tidak digunakan untuk memahami. Yang kedua, dia punya mata tidak untuk melihat. Yang ketiga, dia punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mengapa? Ya. Kenapa manusia itu disamakan seperti binatang? Allah sendiri yang mengatakan, bukan saya. Allah sendiri yang ngomong. Kalau dia tidak menggunakan, maka dia tak ubahnya, kata Allah, sama seperti binatang. Inilah Pak pengkajian akidah tadi itu, supaya kita ini jangan mau dikatakan disamakan seperti binatang. Harus beda. Manusia ini kuntum khairu ummah, umat terbaik. Bagaimana terbaik? Itu yang harus dikaji supaya kita sampai derajat manusia terbaik. Ini jam berapa ininya? Berapa menit lagi? Jam 6 lewat 10. Jam 6:15. Ya. Apa hubungan antara tidak mau memahami, tidak mau melihat, dan tidak mau mendengar? Binatang itu bisa nggak memahami? Tak bisa. Melihat kebenaran tak bisa. Mendengar tak bisa. Ya kan? Mendengar kebenaran tak bisa. Bisa nggak binatang disuruh? Misalnya ayam, Pak. Ayam itu kenapa dia ketabrak? Padahal matanya kanan kiri kan? Kan harusnya dia nyebrang tahu kanan kiri. Kenapa? Karena dia nggak bisa mikir dia. Walaupun matanya sudah di kanan di kiri. Jadi kalau dia nyebrang sebenarnya sudah tahu kendaraan. Kenapa masih tertabrak? Kenapa binatang itu masih tertabrak? Ini kiasan yang Allah berikan. Jangan sampai kita ini rendah derajatnya. Sudah Allah tinggikan. Gitu. Ya. Maka itu harus ada penganalisaan. Bagaimana ciri-ciri manusia sejati dan juga manusia jadi-jadian. Nah itu. Maka manusia sejati itu dia dipimpin oleh akalnya. Sementara kalau manusia jadi-jadian itu dipimpin oleh nafsu. Contoh misalnya Pak, ya. Ini kajiannya urut, kajian akidah. Nanti kita akan pecahkan tentang akidah satu. Misalnya begini. Manusia yang dipimpin akal, misal dia akan berpikir, ya, ada manusia, orang dari desa dibawa ke kota, ya kan? Kemudian ketika dia di kota melihat bangunan yang indah, itu langsung muncul nafsunya, ya. Kemudian dia berpikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Begitu melihat mobil mewah, begitu juga muncul nafsunya, ya. Kemudian dia berpikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Semuanya ketika melihat langsung muncul, langsung bagaimana cara untuk mendapatkannya. Itu yang terjadi
kepada manusia kebanyakan hari ini. Jangan sampai kita masuk di situ. Sementara manusia yang dipimpin oleh akalnya, dia juga punya nafsu. Melihat rumah mewah juga pasti muncul nafsunya. Ya. Dia juga punya juga keinginan untuk memiliki, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Sementara beda tadi, orang yang pertama tadi itu dia berpikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Muhalal haram gak peduli. Nah, itu nanti kita akan dalami dari mana manusia, kemudian untuk apa, limaza, untuk apa kita ini di dunia. Kalau kita nggak bisa menjawab 3 simpul besar ini, maka kita mustahil tahu tentang hakikat kehidupan. Min aina ila aina limaza, harus bisa menjawab, dan jawabannya itu harus benar, wajib benar menjawabnya, supaya tahu tentang hakikat kehidupan manusia. Jadi manusia sejati itu dipimpin oleh akalnya, mengendalikan nafsunya. Beda dengan manusia jadi-jadian, itu dipimpin oleh nafsu. Nafsunya mengendalikan akalnya, sehingga apa? Menghalalkan semua cara. Tak peduli sesuai syariat Islam atau tidak hidupnya, gak peduli lagi. Sudah gak penting dia. Muamalahnya ini sesuai gak syariat Islam, dia gak perlu pikirkan. Yang penting bicara maslahat, bicara keuntungan. Ini yang harusnya menjadi visi, menjadi misinya umat Islam. Ya, misinya umat Islam itu apa? Kemarin kan sudah kita bahas tentang kewajiban yang nggak bisa kita laksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, kita tetap berdosa. Sampai sekapan umur kita hidup itu, kita terus berdosa. Itu menjadi misi, visi, supaya kita tidak terkena dengan dosa investasi tadi itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita memahami untuk apa kita sebenarnya diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini. Ya. Apa tujuan hidup manusia? Dan jawabannya wajib benar, tak boleh relatif. Nah, itu yang harus dikaji secara mendalam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat tadi itu harusnya menjadi renungan, harus kita kaji secara mendalam. Kalau tidak terbaik, maka dia pasti berlawanan. Allah katakan seperti binatang bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Begitulah Allah kalau memberikan perumpamaan, tidak tanggung-tanggung, tidak main-main. Harusnya kita sebagai seorang muslim yang harusnya mulia, dia harus takut ketika membaca ayat tadi itu. 2 ayat tadi itu, kita sebenarnya di posisi yang mana? Karena ini nggak bisa diklaim. Kita klaim sendiri kalau kita posisinya di A, tidak di B, itu nggak bisa. Karena Allah itu tidak bisa ditipu, dan itu bisa dilihat dari realitas kehidupan umat manusia hari ini. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewaktu sebentar lagi sudah masuk syuruk ya. Sebelum kita tutup, silakan kita buka sesi diskusi. Ya, kalau ada yang mau diskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan, boleh materi ini atau di luar materi ini. Yang bisa Al-Fakir jawab, yang tak bisa insya Allah jadi VR buat Al-Fakir. Silakan, tafadhol.